Pedang ilusi Baise ini juga memacu semua upaya. Sekarang anak aneh ini tidak bisa mundur. Dia hanya bisa menanggung pukulannya. Ilusi Baise tidak percaya bahwa dia masih bisa selamat. Hei! Luo Zeng mencoba yang terbaik untuk menghadapi serangan es dan seruling saudara dan saudari. Meskipun wajahnya tenang, tekanannya sangat besar. Melihat bahwa tangan ajaib Baise mendekati EP, pedangnya ada di pik berikutnya, dan banyak kupu-kupu telah tergores. Setelah beberapa pisau terbang, pedang panjang itu miring. Jejak Jian meninggal menuju EP White Society. Ilmu pedang Luo Zeng masih pandai, tetapi musuh yang dia hadapi sekarang bukanlah pejuang di batas bawah alam semesta. Ilusi Baise adalah mengabaikan pedang Luo Zeng dan langsung menghancurkannya. Hei! Pedang panjang Luo Zeng dan EP baru saja menyentuh, dan dia merasakan kekuatan besar runtuh. Dia tidak bisa memegangnya, dan pedang panjang itu terbang keluar dan memakukannya ke tanah tidak jauh dari sana. Di hadapan Luo Zeng yang tidak bersenjata, Ilusi Baise tidak lagi ragu-ragu, dan EP naik lagi. Pada saat ini, di sisi lain atap, Ming Wei bergegas. Hei, hei, hei. Sepasang bayangan cambuk biru terus meledak di belakang Ming Wei. Dia melihat Luo Zeng dipaksa ke jalan buntu, di bawah gigi, dan setelah mengitari jubah hitam yang menghalangi diri mereka, mereka harus menyelamatkan. Ming Wei seperti burung layang-layang yang bergerak cepat, di bawah voli, tubuh elastisnya sekencang busur. Saat tubuh membentang, cincin di tangannya ditembakkan ke arah masyarakat kulit putih. Tanda seru. Pada saat yang sama, di sisi belakang jalan, Jin Lao juga berlari liar dengan pisau besar. Menurut perjanjian sebelumnya, Jin Lao menilai orang terutama bertanggung jawab untuk melindungi Ming Wei dan awal dari mengambang. Jadi setelah perang dengan keluarga sipir, Jin Lao mengawal saudara dan saudari untuk mundur ke belakang. Dibandingkan dengan Ming Wei, Jin Lao bahkan lebih tidak toleran dengan kejatuhan Luo Zeng di sini. Dia bergegas seperti ini, dan pisau besar di tangannya juga terlempar. Menelepon. Pisau yang murah hati itu terbang di atas kepala orang-orang yang dibekap, dan mereka juga langsung pergi ke klub kulit putih. Oh! Baise berangan-angan bahwa mata ikan yang mati itu terbanting, dan seringai di sudut mulutnya. Angkat tangan dan angkat perlahan ke arah belakang. Pegangan-pegangan yang diproyeksikan Ming Wei tiba-tiba pecah menjadi dua. Setelah bila cincin itu hancur, epis Baise yang eponimos bergoyang, dan itu sangat hancur pada pisau besar yang dilemparkan oleh Jin Lao. Dang-dang. Bila pisau besar dipotong langsung menjadi dua bagian dan jatuh diam-diam. Prajurit jenis ini, besi, tidak dapat menghentikan energi yang melekat pada EP, yaitu, anugerah yang diberikan oleh Dewa Kekacauan Kuno. Sia-sia. 67.356. Setelah kata-kata penyanyi-penyanyi itu, dia berbalik untuk menghadapi Luo Zeng lagi. Dia merasa seperti seorang algojo, dan dia mengambil kehidupan anak ini dengan sangat santai, dan orang-orang buangan itu tidak bisa menghentikannya. Bicara kembali. Sama seperti emas dan orang-orang tua, Ming Wei dari orang-orang Yi perempuan. Kedua orang ini takut menjadi dua orang buangan terbesar di dunia. Mereka sangat gugup, sepertinya anak ini sangat penting. Mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang, kata Baise samar. Panggil. Di permukaan EP di tangannya, cahaya biru membentuk lingkaran spiral. Nampaknya EP telah berubah menjadi senjata panjang dan menuju ke Luo Zeng. Jika Anda ditikam oleh senjata ini, tidak peduli siapa yang Anda ubah, Anda akan mati. Daging akan terpelintir oleh energi. Tidak ada lagi tembakan, kamu tidak memiliki kesempatan untuk menembak. Di tulang dada Luo Zeng, dia akhirnya tidak bisa menahannya, dan dia mengingatkan Luo Zeng. Setelah memadatkan kebenaran kristal, dengan bantuan 9/527, ia menguasai penggunaan tingkat asli kebenaran kristal, bintang jatuh. Sejujurnya, Star tidak benar-benar tingkat penggunaan pertama. Seperti Luo Zeng, kebenaran dikristalisasi secara langsung, diintegrasikan ke dalam lengan, dan diintegrasikan ke dalam pedang panjang. Ini adalah aplikasi tingkat pertama. Karena itu, ada beberapa ketidakpuasan dengan 9.252. Saya tidak tahu mengapa Luo Zeng ingin melakukan ini. Luo Zeng tentu saja memiliki pertimbangan sendiri. Dia tidak tahu seberapa kuat keluarga sipir itu. Jika mungkin untuk mengatasi energi kristal kebenaran, dia secara alami enggan menggunakan pembunuh, bintang jatuh. Terlebih lagi, hanya dengan mengandalkan energi kebenaran dan seni bela diri kebenaran, jalan ini sudah cukup. Baru saja, Luo Zeng juga tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Di bawah kepalanya, kuadrat kristal kebenaran telah mengembun, dan di telapak tangannya ia memancarkan cahaya yang cemerlang. Saat pikirannya bergerak, kebenaran kristal mulai berputar perlahan. Bintang jatuh. Hei! Pada saat itu, kecepatan rotasi kristal kotak kebenaran tiba-tiba meningkat beberapa kali. Pada saat yang sama, ada pusaran identik di atas kerumunan, tetapi pusaran itu 10 kali lebih besar, dan cahaya zamrud muncul di spiral. Hei! Titik cahaya sedikit dibesarkan di pusaran air, dan Luo Zeng mengulurkan tangan dan dengan lembut membanting. Setelah keluarga sipir menerima rahmat, perang, itu pada dasarnya aplikasi yang paling dasar. Sama seperti sebelumnya Luo Zeng, mereka hanya menggunakan energi ini sebagai senjata. Ini sendiri mungkin merupakan niat asli pasar, karena cahaya biru yang dipanggil oleh keluarga sipir tampaknya tidak dapat mengubah bentuk lainnya. Misalnya, dua pedang tajam pertama dari wanita bermarga, seperti Prisoner Butterfly, dari peluit dan pisau terbang es. Mungkin pasar percaya bahwa itu hanya bergantung pada NZ. Ini, keluarga sipir cukup untuk melawan penjajah. Satu-satunya hal yang dapat mengubah bentuk energi biru ini adalah ilusi putih memegang EP. Namun, bentuk perubahan ilusi Baise juga sangat terbatas. Ia hanya dapat mengendalikan energi ini sampai batas tertentu. Ia tidak dapat melakukan apapun yang diinginkannya, dan ia tidak dapat memotivasi energi ini dan menggunakannya dalam kekuatan magis. Namun,
Luo Zeng telah menunjukkan kekuatan supranatural. Untuk berlatih, bintang jatuh, ini, Luo Zeng juga menghabiskan banyak waktu. Namun, kekuatan yang dihasilkan membuat Luo Zeng cukup kecewa. Jika dikatakan pada tahun 1955, jika bintang ini dilepaskan, akan ada ribuan bintang jatuh, dan kekuatan masing-masing bintang sangat besar, dan dapat menghancurkan dunia dalam waktu singkat. Tetapi perlu mengumpulkan banyak kristal kebenaran, yang jelas tidak mungkin dilakukan oleh Luo Zeng saat ini. Sejauh menyangkut titik cahaya ini, bahkan para dewa liar tidak mati, jadi mereka tidak praktis sama sekali. Luo Zeng tidak pernah terungkap di depan orang lain. Namun, setelah kehidupan semua orang disamakan sebagai manusia. Bintang jatuh, ini juga satu-satunya kekuatan magis yang bisa ditampilkan. Pada saat ini, kekuatan magis yang tidak praktis ini telah menjadi sangat mengerikan. Bintang, yang berkilauan dengan cahaya tiba-tiba menerangi wajah semua orang.